Selamat pagi Pak Hari dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Febanska, Julia, dan Keisha. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai dampak informatika di bidang ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian dan penjelasan. Teknologi adalah cabang antropologi budaya yang mempelajari kebudayaan materi, fokus pada proses manusia mengendalikan lingkungan fisik. Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut TIK mencakup semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Nah, di Indonesia ini perkembangan teknologi informasi ini sudah semakin pesat, sehingga memudahkan kita untuk belajar dan akses informasi kapan saja dan juga di mana saja. Dalam perekonomian, teknologi informasi ini berperan penting dengan membawa perubahan yang cukup signifikan. Nah, jarak dan waktu ini sudah tentu bukan lagi masalah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai aplikasi. Nah, perkembangan teknologi ini tentunya berkorelasi dengan bidang ekonomi, namun juga menimbulkan penyalahgunaan dengan tindakan kriminal. Perkembangan teknologi ini tentunya kita tidak bisa hindari dengan sejalannya ilmu pengetahuan. Nah, kemajuan teknologi ini juga mempermudah aktivitas manusia. Namun, teknologi juga memungkinkan penggunaan negatif dalam kehidupan manusia. Iptek ini berkembang seiring dengan waktu, artinya teknologi ini dari masa ke masa menjadi lebih canggih. Nah, selain dari perkembangan zaman, perkembangan iptek ini juga tidak lepas kaitannya dengan globalisasi. Nah, sekarang kita akan mencari pengaruh positif dan negatif iptek ini dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh positif dan negatifnya. Yang pertama yaitu pengaruh positifnya. Kemajuan IPTN itu tentu saja akan memberikan banyak pengaruh positif di bidang ekonomi. Berikut diantaranya. Yang pertama yaitu kemudahan mencari produk barang dan jasa dengan bantuan internet. Beragamnya aplikasi jual beli secara daring memudahkan banyak orang mencari produk barang dan jasa yang asli dari toko resmi. Misalnya kita bisa lihat di Shopee atau di Tokopedia dan masih banyak website untuk membeli barang online lainnya. Yang kedua yaitu berkembangnya transaksi non-tunai yang memudahkan proses jual beli. Saat ini sistem transaksi non-tunai atau cashless lebih sering dipakai banyak orang karena alasan keamanan dan kenyamanan. Dan lebih mudah juga untuk mengaksesnya. Dan ada banyak sekali aplikasi yang tersedia di Google Play Store atau di handphone kita masing-masing. Yang ketiga yaitu terbukanya banyak lapangan pekerjaan baru yang mengurangi tingkat pengangguran. Nah, dengan berkembangnya iptek, banyak jenis pekerjaan baru yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga menekan angka pengangguran. Yang keempat yaitu mudahnya proses ekspor dan impor yang dapat menambah devisa negara. Dengan beragam transportasi dan sarana pendukung, proses ekspor dan impor suatu negara itu dapat berjalan lebih cepat. Yang kelima yaitu terbentuknya kerjasama antar negara di dunia. Membantu mengembangkan perekonomian suatu negara, globalisasi menyebabkan terbukanya kesadaran setiap negara bahwa kerjasama antar negara itu penting untuk dilakukan. Yang keenam yaitu semakin berkembangnya jenis usaha yang membantu menyeimbangkan kegiatan ekonomi. Banyak jenis usaha yang mulai berkembang setelah adanya kemajuan teknologi. Terbuka juga banyak kesempatan bagi orang-orang mengembangkan potensi guna menyejahterakan hidupnya. Nah, yang kedua yaitu pengaruh negatifnya. Kemajuan iptek tentu juga akan memberikan pengaruh negatif di bidang ekonomi. Berikut diantaranya. Yang pertama yaitu berkembangnya perilaku hidup konsumtif dengan banyaknya produk impor yang tersedia dengan harga terjangkau. Hal ini bisa memicu terjadinya perilaku hidup konsumtif. Kemudian sistem pembayaran dan kegiatan jual beli secara daring dapat membuat banyak orang merasa ketagihan. Yang kedua yaitu terjadi persaingan bisnis melalui masuknya perusahaan dan bisnis luar negeri ke Indonesia. Dapat menimbulkan persaingan dengan bisnis lokal, apalagi jika lebih banyak orang menyukai produk luar daripada lokal buatan anak bangsa. Yang ketiga yaitu kekurangan lapangan pekerjaan. Banyak jenis usaha yang digantikan oleh teknologi mesin di berbagai bidang. Ini dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja untuk pekerja manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peran sosial informatika di bidang ekonomi. Nah, jadi teknologi informatika itu dirasa mulai memberikan dampak yang bagus dalam bidang ekonomi. Karena perekonomian pada semua negara mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Berikut merupakan peran informatika dalam bidang ekonomi yang harus diketahui oleh siswa untuk bahan belajar. Berdasarkan buku dengan judul Dasar-Dasar Teknik Informatika oleh Novega Pratama Adiputra pada tahun 2020. Dalam bidang ekonomi, peranan teknologi informatika sangat diperlukan. Keunggulan teknologi informatika juga dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk mendukung bisnisnya, misalnya perdagangan saham secara online atau bursa efek, dan lain sebagainya. Contoh penerapan adanya teknologi informatika dalam bidang ekonomi, e-banking atau electronic banking adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada automated teller machine atau ATM, yang kedua ada mobile banking atau m-banking, yang ketiga ada internet banking atau e-banking, yang keempat ada SMS banking, yang kelima ada e-commerce atau perdagangan elektronik atau e-dagang, yang keenam ada m-dagang atau m-commerce atau mobile commerce, yang ketujuh ada l-dagang atau l-commerce atau location based commerce. Contoh permasalahan ekonomi yang bisa diselesaikan dengan informatika. Salah satu contoh permasalahan ekonomi yang krusial adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kesenjangan sosial. Kesenjangan ini terjadi ketika ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan dan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan ekonomi, sosial, dan politik yang berdampak negatif pada stabilisasi sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Informatika dapat membantu mengatasi permasalahan ini melalui beberapa cara. Yang pertama, dengan analisis data yang canggih, kita dapat mengidentifikasi pola-pola ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Melalui pengumpulan dan analisis data, kita dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut, seperti ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan akses terhadap layanan keuangan. Kedua, informatika dapat digunakan untuk mengembangkan solusi-solusi inovatif yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Misalnya, platform digital dapat digunakan untuk memberikan akses terhadap pelatihan, keterampilan, dan pendidikan secara online kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi. Ini dapat membantu meningkatkan mobilitas sosial dan memberdayakan individu-individu untuk meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, teknologi fintech dapat digunakan untuk memberikan akses terhadap layanan keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses tersebut, seperti melalui layanan perbankan digital dan mikrofinansial. Dengan demikian, individu-individu yang kurang mampu secara finansial dapat mengakses sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai usaha kecil, mengakses pendidikan, atau meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Terakhir, melalui pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan publik dan teknologi informatika, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Ini melibatkan pengembangan kebijakan yang didasarkan pada bukti dan data, serta implementasi teknologi informasi yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap ketimpangan sosial. Dengan demikian, informatika bukan hanya alat untuk mengidentifikasi masalah ekonomi, tetapi juga merupakan kunci untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan yang kompleks seperti ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kesenjangan sosial. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.